Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata. Kisah nyata tersebut ditulis oleh Restu Wiloatmojo. Lemah layat sing gawe petoko. Seperti apa selengkapnya? Yuk kita langsung aja masuk ke kisahnya. Tapi biasa, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke kisahnya. Suara ambulans berdenging keras di telinga para warga. Suara itu menjadi pertanda bahwa ada warga yang meninggal karena penyakit aneh yang baru-baru ini meneror setiap warga. Penyakit itu bisa dikatakan aneh karena hanya menyerang pada dua kategori saja. Anak kecil yang belum balik dan orang tua yang sudah sangat sepuh seperti kekanak-kanakan. Selain itu, mereka akan mengalami gagal pernafasan di tengah malam, lalu mulutnya berbusa. Puncaknya, ketika seluruh tubuh menjadi kering kerontang tanpa daging, persis seperti tangkai pohon kapi layu yang mudah sekali dipatahkan karena saking keringnya tubuh itu. Keluarga Anggara menjadi korban selanjutnya dari penyakit aneh ini. Beberapa rumor yang miring mengatakan hal ini disebabkan oleh orang-orang yang berpuasa muteh atau putih dengan niat yang salah dan bertujuan untuk kejahatan. Mbah Arjuno sebagai salah satu pembesar di desa mengungkapkan bahwa ini adalah kutukan yang disebabkan kepada orang-orang yang menginginkan kedamaian, namun sulit mengelabui godaan para penunggu di desanya. Danyange ra iso meneh Joko desa iki, ucap Mbah Arjuno. Disebutkan bahwa danyang dari desa tersebut bernama Nyi Durga, yaitu penunggu kegelapan yang bisa saja menghancurkan desa tanpa sisa. "Mbah, anakku mbah," ucap warga kepada Mbah Arjuno. "Nopo?" tanya Mbah Arjuno. "Awake metu getih, sikile ambutana layat. Nopo niki mbah?" tanya warga. Sek. Omahmu ngadep wetan apa kulon?" tanya Mbah Arjuno. "Wetan mbah madepe," ucap warga itu. Mbah Arjuno segera mengambil kendi berisi air. "Uncalake kendi kuwi nang ngarepan omahmu, terus tutup bekasan banyu kuwi kanggo lemah layat," jelas Mbah Arjuno. "Nggih mbah." "Jam 12 wengi kowe kudu njuput lemah kuwi nang kuburane sing nembe mati niki," jelas Mbah Arjuno. Saniki mbah, tapi urung garing lemahnya mbah." Warga itu mengelak. Seperti ada sesuatu yang mengganjal mengapa tiba-tiba Mbah Arjuno menyuruhnya menggunakan tanah kuburan dari orang yang baru saja meninggal. Prak! Tamparan keras yang diarahkan Mbah Arjuno mengenai pipi orang itu. Rona wajahnya memar kemerahan. Orang itu tak kuasa menahan sakit dari tamparan Mbah Arjuno. "Sing nurut sing bakal selamat," jelas Mbah Arjuno. Jam 12 malam tepat. Dan orang itu mengambil lemah layat di kuburan yang baru saja meninggal. Tanah itu dimasukkan ke dalam sebuah kain putih. "Punten buyut, kula njuput lemah niki," ucapnya dengan gemetar. Di belakangnya telah berdiri 3 sosok yang menjadi penjaga di setiap kuburan. Ketiga sosok itu berwujud wanita, seorang laki-laki dan anak berusia 10 tahun. "Ampun buyut, ampun," pinta orang itu sambil memohon-mohon. Dia pun langsung lari terbirit-birit ketika mendapati ketiga sosok itu masih terus menatapnya. Inilah awal dari cerita muteh, sebuah perjanjian yang harus dibayar ketika melanggar pantangan. Pertengahan bulan Maulud tahun 1987 Masehi. "Pak, aku tadi bertemu dengan Mbak Arjuno. Katanya
Dia ahli dalam mengobati segala penyakit. Saya kira dia bisa membantu anak saya yang terkena penyakit aneh, ucap Ayu. Mbak dari mana? Tanya warga. Saya dari kota, Pak, ucap Ayu. Mbak kesini sendirian? Tanya warga itu. Saya sendiri, Pak, tapi nanti beberapa keluarga saya juga ikut membantu kesini karena saya ingin tahu Mbak Arjuno dulu, ucap Ayu. Ikut saya, jawab singkat warga itu. Ayu mengikuti jejak langkah warga yang membantunya menunjukkan jalannya menuju rumah Mbah Arjuno. Pak, desanya kok sepi ya? Tanya Ayu. Desa ini memang tidak padat penduduk, ucap orang itu. Emang pada kemana, Pak? Tanya Ayu. Orang itu berhenti sejenak lalu menatap Ayu dengan tatapan yang sangat mengerikan. Orang di sini banyak yang mati, jelasnya. Ayu terkejut mendengar hal itu. Dia hanya bisa menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Hah? Mati? Tanya Ayu. Iya, Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya orang itu. Enggak, Pak. Enggak ada. Orang itu melanjutkan perjalanannya. Kali ini jalannya makin cepat. Sampai-sampai Ayu hampir ketinggalan jalan. Pak, tunggu, Pak, teriak Ayu. Orang itu tidak meladeni Ayu dan terus berjalan dengan langkah cepat. Ayu segera mengejar langkah orang itu dengan berlari. Dia baru sadar, ternyata dia melewati sebuah kuburan yang posisi tanahnya masih basah. Dia pikir malam tadi bisa ada hujan deras hingga membuat kuburan itu seperti tampak baru. Pak, tunggu, teriaknya. Langkah orang itu mulai memasuki gapura yang telah tua dan mendapati penduduk warga. Penduduk di sana terkejut ketika mendapati orang asing seperti Ayu. Mereka menatap tajam Ayu dengan tatapan yang sangat sinis. Punten, ucap Ayu dengan lirih. Tetap saja, kesopanan Ayu tidak membuahkan hasil. Penduduk setempat itu segera masuk ke dalam rumahnya masing-masing seperti melihat hantu di siang bolong. Pak, warga di sini kenapa ya? Tanya Ayu. Wajar, Mbak. Mereka tidak biasa melihat warga baru yang memasuki desanya. Oh begitu. Lah memangnya kenapa, Pak? Tanya Ayu. Orang itu berhenti lagi sehingga membuat Ayu terkejut. Di desa ini percaya kalau orang baru seperti Mbak membawa kesialan dan petaka, ucap orang itu. Ayu tak bisa berkata-kata. Hatinya makin tak tenang dan takut. Ada yang ditanyakan lagi? Tanya orang itu. Ada, Pak, ucap Ayu. Orang itu menatap tajam wajah Ayu yang berparas manis dan molek itu. Emang kenapa dengan orang luar, Pak? Tanya Ayu. Orang itu melirik ke kanan dan kiri rumah penduduk. Dia seperti mewaspadai warga yang berada di dalam rumah agar tidak terdengar percakapan mereka. Orang luar dipercaya melanggar muteh. Mereka percaya Danyang di sini marah hingga membuat penyakit aneh yang mematikan, ucap orang itu. Ayu terkejut mendengar itu. Dia kembali menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kakinya mulai bergetar. Dia ingin sekali kembali ke kota dan melangkahkan kakinya untuk mundur sejenak. Rasanya keputusannya bertemu dengan Mbak Arjuno sangat tidak tepat. Desa ini benar-benar memiliki kutukan. Kenapa, Mbak? Tanya orang itu. Jadi mau ketemu Mbak Arjuno? Ayu masih belum terpikirkan untuk melanjutkan langkahnya menuju Mbak Arjuno atau kembali lagi ke kota. Jadi, Pak, ucapnya dengan yakin. Orang itu melanjutkan perjalanannya. Dia tidak peduli dengan wajah ketakutan pada diri Ayu. Entah mengapa, Ayu merasa desa ini bukan pilihan yang tepat untuk melanjutkan pengobatan anaknya. Dia hanya bisa melanjutkan ikhtiarnya dengan berjalan semestinya. Nak, ibu kesini tuh demi kamu, nak, ucapnya lirih. Sampailah di tempat Mbak Arjuno yang berbentuk rumah Jawa kuno. Rumah itu memiliki halaman yang lumayan luas di depan. Lalu di bagian depan terdapat 2 kursi yang masing-masing dipasangkan di sebelah kiri dan kanan dekat pintu. Orang itu menunduk dan berjalan bungkuk seperti menghadap kepada orang penting di desa itu. Ayu hanya berdiri tegak.
Nunduk mbak, gak sopan berdiri kayak gitu, ucap orang itu. Iya pak, jawab Ayu. Ayu pun mengikuti arahan orang itu. Ampurane mbah, wonten tiang saking kuto, badhe ketemu sareng mbah. Aku hanya terdiam. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Keluarlah orang yang tampak berwibawa lengkap dengan pakaian adat Jawa. Sopo? Tanya orang itu yang diyakini bernama Mbah Arjuno. Orang itu menatap Ayu. Saya mbah, nama saya Ayu. Ngadeg. Ayu pun berdiri. Kowe mulai, ucap Mbah Arjuno kepada orang yang ditemui Ayu awal masuk desa itu. Nggih mbah. Mlebu, ucap Mbah Arjuno. Nggih mbah, jawab Ayu yang menjawab dengan logat Jawa. Memang dia juga ada keturunan Jawa, namun tidak terlalu paham akan kosakatanya secara mendalam. Mbah Arjuno mempersilahkan Ayu untuk duduk. Dodok. Nggih mbah. Begini mbah, anak saya terkena penyakit aneh. Tubuhnya tiba-tiba kurus. Saya kira dia kekurangan gizi. Namun ketika dicek, ternyata anak saya baik-baik saja, ucap Ayu. Mana anaknya? Tanya Mbak Arjuno. Ada di rumah. Ngesom mriki male. Gawa anakmu mrene, ucap Mbak Arjuno. Nggih mbah. Mbak Arjuno mempersilahkan Ayu untuk keluar dari rumahnya. Kalau besok saya bawa orang lain seperti suami saya nggak apa-apa kan mbah? Tanya Ayu. Mbah Arjuno hanya mengangguk lalu menutup pintunya. Terima kasih mbah, ucap Ayu. Dia pun segera meninggalkan tempat Mbah Arjuno. Namun warga di dekat rumah Mbah Arjuno menatap dirinya dengan tatapan sinis. Setelah itu, para warga masuk kembali sambil menutup seluruh pintu dan jendela rumahnya. Ada apa dengan desa ini ya? Tanya Ayu. Ayu tak ingin ambil pusing. Dia pun segera meninggalkan tempat itu untuk segera menyampaikan ini kepada keluarganya yang ada di kota. Butuh waktu lama untuk menuju ke jalan keluar desa menuju kota. Di depan gapura desa, Ayu mendapati orang itu lagi. Pak, saya izin pulang ya, ucap Ayu. Monggo mbak, jawabnya dengan singkat. Ayu kembali ke kota, sedangkan orang itu masuk lagi ke dalam desa untuk menemui warganya. Wong wedok kae sapa kir? Tanya warga kepada orang yang dinamakan Kirman itu. Kirman adalah penjaga desa, sekaligus orang kepercayaan Mbah Arjuno untuk memata-matai orang asing yang hendak masuk ke dalam desa. Asmone Ayu. Dah, ono urusan apa ketemu maring Mbah Arjuno? Tanya warga. Anaknya sakit, minta bantuan Mbah Arjuno untuk disembuhkan, jawab Kirman. Jaluk tolong karo Mbah Arjuno? Kok iso? Bakal pecile mati kuwi. Prak. Apa maksudmu? Prak. Dua tamparan keras Kirman mengenai pipi warga yang kurang ajar itu. Laknat kowe. Mbah Arjuno iku nyelametke awakmu kabeh lan desa iki. Tutup cangkemmu. Warga kemudian masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Sedangkan Kirman, dia bertolak ke rumah Mbah Arjuno. Sesampainya di rumah Mbah Arjuno, seperti biasa dia berjalan menunduk sambil membungkukkan badan. Nyuwun sewu mbah, kula Kirman. Lebu, jawab Mbah Arjuno dari dalam rumah. Kirman membuka pintu secara perlahan. Kirman, Rene. Nggih mbah. Bengi niki ana wong mati anyar, jupuk lemah layate, ucap Mbah Arjuno. Nggih mbah. Wedok kuwi ana turunan saking sing gawe tulah nang desa kene, ucap Mbah Arjuno. Kirman hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Ojo sampai wong wedok kuwi urip. Nggih mbah, jawab Kirman. Yen wis teko, sambut anget keluargane. Terus arake dekne reng omah iki, ucap Mbah Arjuno. Mbah Arjuno menggerakkan tangannya sebagai tanda menyuruh keluar Kirman. Kirman keluar dari rumah Mbah Arjuno. Dia harus menyiapkan untuk mengambil malayat nanti malam ketika usai penguburan jenazah tersebut. Malam harinya, suara hantaran jenazah mengitari setiap rumah warga.
Dengan bermodalkan penerangan obor, warga mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Diketahui, warga yang meninggal itu memiliki penyakit aneh sebelum meninggalnya. "Anakku, anakku, anakku," tangis ibu dari jenazah itu. Wes, ojo diratapi," ucap teman dari ibu tersebut. Jenazah itu siap untuk dikuburkan. "Wes siap," ucap tukang gali kubur. Jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Bersama dengan itu, tangis ibu dari anak itu tidak berhenti-henti. Dia bahkan ingin terjun ke dalam lubang untuk sekedar mencium anaknya untuk yang terakhir kalinya. "Ojo bu, seng sabar, ucap suaminya. Lubang itu sudah rata dengan tanah, namun tangisan ibu itu terus merintih dan bergema di telinga para pelayat. "Ndok," teriak ibu itu. Para pelayat satu persatu meninggalkan kuburan itu. Kini tinggal ibu dan bapak dari itu yang masih terduduk di depan kuburan. "Pak, aku ese curiga karo Mbah Arjuna," ucap ibu dari anak itu. "Hus, ora usah nyalahno wong liyan," jawab bapaknya. Bapak dari anak itu mengajak ibunya untuk segera meninggalkan kuburan karena malam sudah semakin gelap. Dari kejauhan, Kirman sudah bersiap untuk mengambil lemah layat dari kuburan itu. Dia bersembunyi di balik pepohonan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kuburan. Begitu kedua orang tua itu pergi, Kirman memasuki kuburan itu dengan santainya. Dia melangkah begitu santainya menuju kuburan yang masih basah dan tercium bau bunga-bungaan yang mengitari di sekeliling kuburan itu. Kirman mengambil beberapa genggam tanah itu lalu dia masukkan ke dalam kain putih untuk diserahkan kepada Mbah Arjuna. Selepas itu, dia pun kembali mulai berbalik arah. Ketika dia berbalik arah, dia terkejut dengan mendapati 3 sosok sedang berdiri di hadapannya. Kirman terkejut dan terjatuh di pinggir kuburan itu. Kain yang digunakan untuk menyimpan lemah layat itu terjatuh di sisi tubuhnya. "Ojo marak, ojo!" Pandangan Kirman mulai terganggu ketika ada seseorang yang mengintainya dari tempatnya bersembunyi. "Sopo kuwi?" Orang itu langsung menghilang di antara kegelapan malam. "Ojo, hus, ojo merak." Kirman langsung mengambil kain itu dan beranjak bangkit, lalu melarikan diri dari sergapan 3 sosok itu. Dia terus berlari untuk menghindari ketiga sosok tersebut, hingga akhirnya dia bisa menyelamatkan diri dan membawa lemah layat itu dalam keadaan utuh. Kirman menuju rumah Mbah Arjuna. Seperti biasa, ketika dia telah sampai di depan pintu rumah Mbah Arjuna, dia menundukkan dan membungkukkan badannya. "Mbah, kulo Kirman," mlebu. Kirman membuka pintu rumah Mbah Arjuna. "Niki Mbah, lemah layate," ucap Kirman. Mbah Arjuna membuka kain yang telah berisi lemah layat yang masih basah dan empuk. "Sosok-sosok itu masih menjaga?" tanya Mbah Arjuna. "Masih Mbah." Mbah Arjuna meletakkan lemah layat itu di dalam kendi yang sudah berisikan air. "Pripun Mbah carane ngilangke ketiga sosok itu?" "Gampang, ngesok pragat," ucap tenang Mbah Arjuna. Kirman masih menundukkan kepalanya. "Apalagi yang ingin ditanyakan?" tanya Mbah Arjuna. "Ada orang yang mengetahui saya mengambil tanah kuburan, Mbah," ucap Kirman. "Sopo?" Mbah Arjuna menanyakan itu dengan wajah yang agak seram. "Sopo? Jawab," tanya Mbah Arjuna. Boten ngertos, Mbah," jawab Kirman. Kirman tidak berani mengambil resiko terlalu mendalam mengenai hal itu. Dia benar-benar terlihat payah karena pergerakannya diketahui terlebih dahulu. "Esok wong wedok kuwi bakal mrene. Ojo sampai lepas saka desa iki. Pecile kudu dadi tutuk saking tulah niki." "Nggih, Mbah. Siap, Mbah." "Wes puluhan tahun aku ngenteni keturunan Ki Harjo kanggo nutupi bencana iki," ucap Mbah Arjuna. Kirman hanya terdiam. Dia tahu betul awal mula desa ini terserang penyakit aneh dan menyebabkan banyak anak kecil dan orang tua lanjut usia meninggal dunia.
Awal mula kejadian itu ketika Ki Harjo melakukan tirakat yang disebut dengan muteh atau puasa putih. Karena dia dulunya pembesar desa atau kepala desa, Ki Harjo bersikeras melakukan tirakat itu agar desanya bersahaja dan sejahtera. Namun, desa itu ternyata memiliki danyang yang bernama Nyai Durga. Diketahui Nyai Durga tidak menyukai tindakan dari Ki Harjo. Danyang adalah sebutan sebagai sosok yang menjaga desa. Akhirnya, Nyi Durga marah besar. Dia pun memberikan hukuman kepada desa itu dengan kutukan yang mengerikan. Setiap anak yang telah berusia 10 tahun, dia harus dilarikan dari desa atau melakukan muteh atau puasa putih hingga berbulan-bulan lamanya. Jika gagal karena sakit, dia harus dibiarkan sampai anak itu benar-benar sudah menjalankan tirakatnya. Namun hingga sekarang, tidak ada satupun dari anak dari warga desa ini yang selamat dan bertahan hidup hingga lebih dari 10 tahun usianya. Saat yang bersamaan, anak Ki Harjo dilarikan diri oleh pembantunya ke kota. Warga yang mengetahui langkah busuknya itu akhirnya menerobos rumah Ki Harjo dan membunuh Ki Harjo di dalam rumah. Namun naasnya, mereka tidak mendapati anak perempuan berusia 10 tahun itu berada di desa. Kutukan itu terus berjalan dan akan selesai jika keturunan anak cucu dari Ki Harjo menyelesaikan mutehnya terlebih dahulu. Dan setiap orang yang baru meninggal, lemah layatnya atau tanah kuburan harus diambil agar kutukan itu sedikit demi sedikit menghilang. Tujuannya untuk menghindari hukuman dari Nyi Durga tersebut. Pulang, besok omongkan kepada warga untuk menyambut anak cucunya Ki Harjo, ucap Mbah Arjuno. Nggih Mbah. Kirman pamit undur diri. Dia mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Ayu di pagi hari nanti. Pagi harinya, para warga sudah berada di depan gapura desa. Tidak seperti biasanya, mereka sengaja keluar dengan membawakan makanan yang sangat banyak. Hal ini adalah tipuan semata agar Ayu merasa betah di desa tersebut. Nyatanya, dia serta suami dan anaknya akan dijadikan tumbal dari tirakat muteh itu sendiri. Kirman memberi isyarat kepada warga untuk tidak membocorkan rahasia ini terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Ayu datang bersama dengan suami dan anaknya. Mereka datang menggunakan delman karena akses kendaraan tak ada yang bisa memasuki desa ini. Ayu terkejut karena terdapat sambutan luar biasa dari para warga. Pah, kemarin aku kesini gak disambut kok, malah ditatap dengan tatapan sinis, ucap Ayu dengan heran. Mungkin kamunya terlalu baper mah, ucap suaminya yang bernama Cokro. Serius Pak? Delman itu berhenti di hadapan Kirman. Selamat datang di desa kami Mbak. Monggo Mbak masuk. Mbah Arjuno telah menunggu kedatangan Mbak dan keluarga, ucap Kirman. Nggih matur suwun atas sambutannya Pak, ucap Ayu. Nama saya Kirman Mbak, ucap Kirman. Iya ya Mas Kirman. Delman itu memasuki desa. Para warga masih terus mengikuti arah delman itu melaju. Mas, sebelumnya pernah membawa penumpang ke desa ini ndak? Tanya Ayu. Ndak Mbak, baru kali ini, jawab driver delman itu dengan gugup. Kok jawabnya gugup Mas? Tanya Ayu. Supir delman itu memperhatikan sekeliling warga yang masih menyambutnya dari depan rumah. Ternyata sopir delman itu mengetahui sedikit cerita tentang desa kutukan tersebut. Ndak apa-apa Mbak, sebentar lagi sampai Mbak ke rumahnya Mbah Arjuno, ucap sopir delman itu. Oh iya Mas, ucap Ayu. Ayu masih merasa aneh dengan perlakuan warga terhadapnya. Kemarin aku datang ke sini Mas, tapi mereka menatapku dengan tatapan sinis. Terlebih lagi, kabarnya desa ini banyak yang mati penduduknya. Benar gak Mas? Tanya Ayu. Tiba-tiba kuda berhenti dan berteriak. Sopir delman itu terkejut karena kudanya mendadak berhenti. Kenapa Mas? Tanya Ayu. Mbah Arjuno ada di depan Mbak, ucap sopir itu dengan gugup. Ayu dan Cokro terkejut ketika kuda itu berhenti mendadak karena telah berdiri tegak seorang yang sangat berwibawa. Dia adalah Mbah Arjuno. Mbah Arjuno melangkah menuju Ayu dan Cokro. Langkahnya sangat berwibawa sekali hingga suara angin sangat hampa dan tak mau merusak suasana itu.
turun di sini saja, ucap Mbah Arjuno. Tetapi Mbah, kan rumahnya Mbah masih ke sana dikitan, ucap Ayu. Tempat penginapanmu sudah sampai, ucap Mbah Arjuno. Penginapan? Tanya Ayu dengan terkejut. Mah, turun dulu, gak sopan ngomong dari atas, ucap Cokro. Mbah, maafin istri saya ya, tambahnya lagi. Ayu segera turun. Cokro menggendong anaknya yang berumur 10 tahun itu. Anak itu bernama Alam. Mas, ini uangnya, terima kasih ya, ucap Cokro. Sopir delman itu mengambil uang itu. Ayu terlebih dahulu menuju ke penginapan bersama dengan Mbah Arjuno. Mas, berapa hari di sini? Tanya sopir delman itu. Kurang tahu mas, kenapa emang? Tanya Cokro. Nggak apa-apa mas, saya cuma tanya aja, jelas sopir delman itu. Ya sudah mas, saya mau ke istri saya dulu, ucap Cokro. Mangga mas. Cokro yang masih menggendong Alam menuju ke sebuah rumah yang kelak akan menjadi tempat penginapannya. Sopir delman itu kembali keluar desa, namun Kirman telah dulu menghalaunya. Kuda itu tiba-tiba berhenti. Kirman mendekati sopir itu. Bicara apa kamu ke orang itu? Tanya Kirman. Gak ada mas. Jangan bohong. Iya mas, saya tidak bohong. Para warga yang berada di belakang Kirman membawa golok dan parang. Mereka bersiap-siap untuk menghabisi sopir delman itu jika ada sesuatu yang dibocorkan. Kasih dia lewat, ucap Kirman. Para warga itu menyingkir dari jalanan sopir delman tersebut. Sopir delman itu melanjutkan perjalanannya. Dadanya sudah bergetar dan khawatir. Kirman tahu bahwa sopir delman itu mengetahui tentang desa terkutuk ini karena dialah orang yang sering mengantarkan orang asing dari luar desa untuk memasuki desanya. Mbah Arjuno membuka pintu rumah penginapan Cokro dan Ayu. Mbah, rumahnya seperti sudah lama tidak digunakan ya Mbah? Tanya Cokro. Rumah ini adalah tempat para pasien yang akan saya obati. Jadi wajar kalau tampak terlihat tua dan bobrok ini, jelas Mbah Arjuno. Mbah Arjuno mempersilahkan Cokro dan Ayu masuk ke dalam rumah. Serasa seperti zaman Belanda, rumahnya tampak hangat dan nyaman, ucap Ayu. Rumah ini memang dari zaman Belanda. Pendiri rumah ini bernama Ki Harjoyo. Ki Harjoyo? Tanya Ayu. Ayu tampak tak asing mendengar nama itu. Pikirannya merambah ke sana kemari ketika mendengar nama itu. Kau mengenalnya? Tanya Mbah Arjuno. Ndak Mbah, aku tak mengenalnya, jelas Ayu. Ki Harjoyo adalah orang sakti dan kepercayaan para danyang di desa ini. Dia melakukan muteh atau tirakat puasa muteh untuk melindungi desa ini. Namun sayang, para danyang tidak menyukainya. Lalu dikutuklah desa ini dengan penyakit yang mengerikan. Setiap anak yang beranjak di umur 10 tahun, maka dia akan mengurus kering, jelas Mbah Arjuno. Ayu dan Cokro terkejut mendengar asal-usul dari desa tersebut. Ki Harjoyo memiliki seorang anak yang sepertinya diselamatkan oleh orang-orangnya, sehingga warga sini percaya jika dengan menyuruh keturunan Ki Harjoyo melakukan muteh, maka kutukan itu akan hilang, jelasnya. Apakah orang yang terkena penyakit aneh itu juga harus melakukan muteh? Tanya Ayu. Iya, jika ingin sembuh, dia harus melakukan muteh selama 1 bulan penuh, ucap Mbah Arjuno. Tetapi Mbah, dengan kondisi fisik yang seperti itu, apa para pasien bisa melakukannya? Tanya Ayu. Itu adalah resiko, ucap Mbah Arjuno. Ayu dan Cokro saling menatap. Istirahatkan tubuhmu. Ingat, jika sudah bunyi tabuhan ketongan, kalian tidak boleh keluar dari dalam rumah, ucap Mbah Arjuno. Memang kenapa Mbah? Tanya Cokro. Sebab yang menjaga tanah kuburan akan datang di setiap rumah, ucap Arjuno. Penjaga kuburan? Siapa Mbah? Tanya Cokro. Mbah Arjuno hanya tersenyum, lalu tertawa dengan mudahnya. Mbah Arjuno meninggalkan tempat penginapan Cokro dan Ayu. Pah, Papa gak sadar tah
kalau tinggal Mbak Arjuna di sini aneh? Tanya Ayu. Iya mah, aku sadar kok. Cuman kita nggak bisa menilai hal itu. Kita serahin aja sama takdir, jawab Cokro. Malam hari tiba. Bunyi tabuhan suara kentongan terdengar oleh seluruh warga. Seluruh cahaya rumah warga dimatikan dengan serempak. Bukan hanya itu, warga juga dilarang berbicara ketika di malam hari. Cokro dan Ayu merasa khawatir dengan keadaan alam yang belum ada tanda-tanda baik dalam dirinya. Pak, kapan alam bisa disembuhin? Tanya Ayu. Kamu sabar ya, ini suasananya lagi mencekam. Penjaga lemah layat sedang berkeliling mengontrol warga di malam hari, ucap Cokro. Setan Pak? Tanya Ayu. Kayaknya mah gitu, tapi bisa saja yang dimaksud penjaga lemah layat itu sendiri adalah Danyang dari desa ini, jelas Cokro. Bunyi suara langkah kaki kuda terdengar luas di telinga warga. Suara apa itu Pak? Tanya Ayu. Suara kaki kuda? Tanya Cokro. Mereka berdua pun langsung mengintip di jendela dari penginapan rumah mereka. Setelah mereka lihat ternyata... Kira-kira apa yang dilihat Ayu dan Cokro ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.